Itu Pak Cahyadi, kalau saya belajar terkait tentang gunung-gunung yang ada di Jawa ini Pak. Contoh kayak Gunung Lawu nih Pak Cahyadi. Gunung Lawu itu kan terkenal dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah di situ, termasuk adanya arca, kemudian ada prasasti juga. Itu disimbolkan bahwa Gunung Lawu itu kan sebagai gunung yang ketika orang spiritual itu laku di sana atau menjalankan ritual di sana itu yang dicari adalah dayanya di sana Kapanditan. Kemudian kalau di Gunung Merapi itu terkait tentang kanuragan, kekuatan daripada raga manusia. Nah, dari cerita yang tadi disampaikan oleh Pak Cahyadi bahwa Semeru itu tadi kan tentang kedudukan yang tinggi dan welas asih ya. Apakah itu di sana itu kategori sebagai daya tentang kederajatan manusia ya Pak Cahyadi. Kalau dilihat dari ceritanya Pak Cahyadi sendiri. Ya, jadi kalau kita melihat suatu runtutan atau memperhatikan suatu runtutan cerita-cerita yang digelar yang seperti yang ada di eh, Tantu Pagelaran ya, di Sangyang Tantu Pagelaran cerita-ceritanya itu sudah memang dari dulu itu adalah suatu gunung yang memang sering dikunjungin, maka di sana ada misalkan ada suatu penganut Buddha, penganut Siwa, dan di Tantu Pagelaran itu juga disebut ada istilahnya penganut Jawa Dipa. Jadi sangat Hmm, bagus sekali. Kenapa? Karena terjadi eh, sinkretisme atau pencampuran-pencampuran waktu itu ya, zaman-zaman. ya, ya. Tapi bahwa Jawa ini ternyata juga mempunyai suatu keunikan tersendiri sehingga orang Jawa pun tetap menggunakannya. Sebagai salah satu contohnya kan adanya seperti Poncoworo, Satworo, kemudian ada Saptoworo dan adanya Wuku. Itu kan asli dari Jawa ya atau dikatakan sebagai Jawa Dipayana atau Jawa yang sebagai cahaya bagi alam semesta. Nah, di situ disampaikan juga bahwa memang di tempatnya Gunung Mahameru itu juga dikatakan sebagai Gunung Mandaragiri atau gunungnya tempatnya dewa dan dewi. Jadi memang kalau misalnya kita ke Gunung Semeru, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga memohon namanya suatu derajat pangkat yang agung dan luhur. Dan kita istilahnya memiliki suatu kekuasaan. Dan ingat, kekuasaan itu harus mempunyai welas asih tadi, welas Ya, asih, ya, dan ya. juga harus memperhatikan kehidupan-kehidupan. Jadi harus mempunyai kasih sayang dan kekuasaan itu harus digunakan dengan baik. Gitu. Segala sesuatu yang disampaikan dalam video ini berdasarkan sudut pandang Nomohayu, ajaran dari leluhur Nusantara. Konten ini tidak ada hubungannya dengan keyakinan suatu ajaran agama, melainkan didasari oleh ajaran kepercayaan leluhur Nusantara. Perlu diingat, setiap suku atau daerah memiliki sudut pandang dan tata cara yang berbeda, sesuai dengan pepatah kami, Desa Mawacara, Negara Mawatata. Terima kasih kepada yang telah bersedia subscribe Nomo Hayu Channel. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini sebagai upaya menyebarkan dharma kebaikan dan melestarikan ajaran-ajaran leluhur Nusantara. Sudut pandang Rahayu. Kalau kita belajar tentang ajaran leluhur Nusantara itu tidak lepas dari yang namanya ilmu timbal balik antara kita sebagai makhluk hidup dan lingkungan sekitar ya Pak. Kalau kita kenal itu dengan istilah ekologi, di mana di dalam suatu ajaran leluhur Nusantara itu selalu tidak lepas dari ekologi sendiri. Nah, kalau kita bicara di Jawa khususnya, itu kan kita mengenal bahwa Pulau Jawa itu pulau yang banyak sekali gunung berapinya. Nah, salah satu yang mau kita bahas itu tentang Gunung Semeru, Pak Cahyadi. Jadi kalau kita mendengar kisah-kisah spiritual itu tidak lepas juga tentang adanya laku di mana salah satu tempat yang biasa sering disambangi itu adalah Gunung Semeru. Mungkin Pak Cahyadi bisa menceritakannya ada apa ini dengan Semeru? Kenapa banyak spiritual-spiritual yang akhirnya laku atau napak tilas ataupun mengolah diri itu banyak yang
ke Gunung Semeru. Mungkin Pak Cahyaji bisa menceritakan. Iya, terima kasih Raden Kusuma. Jadi sebagai pelaku spiritual, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang bisa menerima wahyu, yaitu biasanya mereka melakukan perjalanan untuk naik gunung. Jadi perjalanan naik gunung ini juga tidak hanya untuk hanya bersenang-senang, tetapi memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena ketika kita menaiki gunung itu kan mengalami proses namanya suatu perjalanan yang membutuhkan tekad, kemampuan, dan juga istilahnya kesabaran, ya, terus badan yang kuat. Itu juga melambangkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Harus mempunyai kekuatan, juga harus mempunyai kesabaran, dan juga ada tujuan yang akan kita capai. Ya, kalau kita misalnya naik gunungan adalah suatu tujuan yang tinggi. Nah, kita pun juga dalam kehidupan juga harus mencapai namanya suatu tujuan yang tinggi. Nah, apa nih yang kita naikin istilahnya? Gunung-gunung ini kan kita pilih nih. Gunung-gunung yang banyak istilahnya mengandung makna-makna ataupun cerita-cerita yang berhubungan dengan spiritual yang ada di Nusantara ini. Salah satunya adalah Gunung Semeru. Jadi Gunung Semeru ini kan juga dikenal sebagai Gunung Mahameru. Jadi udah namanya aja sudah istimewa ya, Mahameru. Ya, Mahameru. Ya kan, Maha itu kan sesuatu yang besar, yang agung. Meru itu kan suatu bangunan yang tinggi atau yang istimewa. Jadinya kalau kita lihat kondisi geografis juga, bahwa Gunung Semeru ini juga gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Ini sangat bagus juga. Maka ketika manusia istilahnya berjalan ke sana dan kemudian berdoa di puncak gunung, itu tentunya merupakan suatu kondisi yang berbeda ketika doanya itu di rumah. Suasananya itu berbeda sekali. Nah, apalagi yang berdoa ini mengetahui makna-makna apa nih yang mesti dijalankan ketika kita naik Gunung Semeru Oh itu. ya, jadi artinya gini ya Pak, dalam proses perjalanan spiritual mereka, walaupun prosesnya itu harus pergi ke satu gunung, itu tetap tidak terlepas dari apakah pelakunya itu paham tentang makna yang mereka lakukan, kan gitu ya Pak Cahyaji ya. Ya, jadi sebagai salah satu contoh, ketika kita naik Gunung Semeru itu kan sekitar 4 jam ya, jalan itu kan dari eh, pos itu naik terus ke Ranukumbolo. Biasanya kalau saya naik kan dari Ranukumbolo. Nah, di situ kan Ranukumbolo itu sekitar 4 jaman ya, kalau jalan normal ya, itu sekitar 4 jam. Di situ tempatnya sangat indah sekali. Dan di sana ada istilahnya seperti danau ya, danau. Kalau istilahnya Ranukumbolo kan diartikan juga sebagai danau tempat yang berkumpul. Nah, istimewanya di situ ditemukan suatu prasasti ya, prasasti yang tertulis bahwa Lingdeva Pukameswara Tirta Hayatra. Nah, di sini kalau kita istilahnya menelaah dengan istilahnya kepenghayatan ya, kan kepenghayatan atau kita menelaah maksudnya ini bagaimana nih? Karena sebagai pelaku spiritual, kita ini harus selalu berusaha untuk membaca maksud-maksud yang tersembunyi di balik itu. Dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya. Nah, di situ udah kelihatan adanya danau, dan danau itu di suatu pegunungan yang tinggi dan airnya cukup jernih. Dan di situ juga ada prasasti yang menyebutkan bahwa menggambarkan dari Empu Kameswara. Empu Kameswara Tirta Hayatra melakukan perjalanan suci untuk melakukan suatu perjalanan yang istilahnya perjalanan air, perjalanan suci dari air. Nah, ini maksudnya bagaimana kan gitu. Kalau kita melihat artinya ini kan sangat miring. Sangat miring itu sanepo. Sanepo itu adalah perlambang. Nah, ketika kita sudah di suatu puncak yang tinggi, maka kita harus mempunyai namanya namanya empu itu adalah suatu keahlian atau profesional atau yang expert lah dalam Ya.
arti yang sekarang ini kita nyebutnya yang ahli atau istimewa. Dan Kameswara ini kalau lihat ceritanya kan sebagai raja yang ada di Panjalu ya, jadi cerita Kediri Panjalu atau yang biasanya dikenal dengan Panji Inu Kertopati ya kan, yang mempunyai istri yaitu Dewi Sri Karono, atau kalau misalnya kita sebutkan istilahnya Dewi eh, Galuh Sekartaji, eh, itu Condro Kirono. Disebutkan biasanya di cerita-cerita itu Dewi Sri Karono. Nah, di situ kalau kita lihat Kameswara sendiri ini adalah artinya adalah suatu welas asih dan kasih sayang. Dan Tirtahayatra adalah suatu air suci untuk kehidupan. Nah, jadi apa nih maksudnya? Jadi dalam arti ketika manusia itu sudah memiliki posisi yang tinggi, contoh tadi kan Kameswara kan juga sebagai raja. Ya, Di situ harus bisa memberikan suatu kehidupan. Jadi kehidupan yang lebih bermakna bagi kehidupan yang ada di alam semesta. Nah, otomatis bagaimana nih manusia bisa melakukan seperti itu? Ya manusianya ini harus naik dulu. Jadi manusia yang memberikan kehidupan bagi istilahnya semesta alam ataupun sesama makhluk hidup. Contoh lah, ibaratnya dia harus misalkan menjadi seorang misalkan jadi pengusaha. Ya kan pengusaha itu kan bisa membuka lapangan kerja, bisa menjalani kehidupan bagi orang lain, ya kan. ya, Ibaratnya sebagai jalan atau lantaran dan harus memiliki rasa yang welas asih. Nah, ini adalah, maka di situ kan adalah tirta suci atau air suci. Karena ceritanya ini juga biasanya akan dikaitkan dengan cerita dari Tantu Pagelaran. ya, ya, betul. Tantu Pagelaran itu kan yang istilahnya banyak menceritakan mengenai Semeru tuh. Jadi Tantu itu adalah rentetan ataupun suatu urutan. Pagelaran itu adalah suatu panggelaran atau suatu cerita atau lakon ya, atau suatu perjalanan dari berbagai kehidupan atau rentetan-rentetan cerita kehidupan, maka disebutnya adalahnya Tantu Pagelaran. Dan di situ juga disampaikan Sang Yang Tantu Pagelaran. Dalam arti adalah ya Tuhan yang Maha Esa yang memberikan rentetan cerita-cerita kehidupan, ya terjadinya suatu cerita yang ada di alam semesta. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi kalau kita ke Ranu Gumbolo, kalau kita misalkan berhenti di sana, berarti kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon supaya diberikan suatu kedudukan yang tinggi dan mempunyai rasa welas asih ataupun juga diberikan welas asih ataupun mempunyai rasa kasih sayang antar sesama manusia, dan juga bisa memberikan suatu namanya diberikan kehidupan dan juga memberikan atau memelihara kehidupan yang ada di alam semesta ini terhadap sesama kehidupan. Maka di sana kan katanya ada tanjakan cinta itu. Kalau Ya, ya, kita lihat betul, betul. ada tanjakan cinta. Nah, kalau kita melihat dari ceritanya secara istilahnya itu ya prasasti ya, itu ya cukup menarik. Karena apa? Karena ya ada keterkaitannya, karena ada Empu Kameswara tadi. Ya, Itu. itu Pak Cahyaji. Kalau saya belajar terkait tentang gunung-gunung yang ada di Jawa ini, Pak. Contoh kayak Gunung Lawu nih, Pak Cahyaji. Gunung Lawu itu kan terkenal dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah di situ, termasuk adanya arca, kemudian ada prasasti juga. Itu disimbolkan bahwa Gunung Lawu itu kan sebagai gunung yang ketika orang spiritual itu laku di sana atau menjalankan ritual di sana, itu yang dicari adalah dayanya di sana kapanditan. Kemudian kalau di Gunung Merapi itu terkait tentang kanuragan, kekuatan daripada raga manusia. Nah, dari cerita yang tadi disampaikan oleh Pak Cahyaji bahwa Semeru itu tadi kan tentang kedudukan yang tinggi dan welas asih ya. Apakah itu di sana itu kategori sebagai daya tentang kederajatan manusia ya Pak Cahyaji? Kalau dilihat dari ceritanya Pak Cahyaji sendiri. Ya, jadi kalau kita melihat suatu runtutan atau memperhatikan suatu runtutan cerita-cerita yang digelar yang seperti yang ada di
eh, Tantu Pagelaran ya, di Sangyang Tantu Pagelaran cerita-ceritanya itu sudah memang dari dulu itu adalah suatu gunung yang memang sering dikunjungin. Maka di sana ada misalkan ada suatu penganut Buddha, penganut Siwa, dan di Tantu Pagelaran itu juga disebut ada istilahnya penganut Jawa Dipa. Jadi sangat Hmm. bagus sekali. Kenapa? Karena terjadi sinkretisme atau pencampuran-pencampuran waktu itu Ya, ya, zaman-zaman. ya. Tapi bahwa Jawa ini ternyata juga mempunyai suatu keunikan tersendiri sehingga orang Jawa pun tetap menggunakannya. Sebagai salah satu contohnya kan adanya seperti Poncoworo, Satworo, kemudian ada Saptoworo dan adanya Wuku. Itu kan asli dari Jawa ya, atau dikatakan sebagai Jawa Dipayana atau Jawa yang sebagai cahaya bagi alam semesta. Nah, di situ disampaikan juga bahwa memang di tempatnya Gunung Mahameru itu juga dikatakan sebagai Gunung Mandaragiri atau gunungnya tempatnya dewa dan dewi. Jadi memang kalau misalnya kita ke Gunung Semeru, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga memohon namanya suatu derajat pangkat yang agung dan luhur. Dan kita istilahnya memiliki suatu kekuasaan. Dan ingat, kekuasaan itu harus mempunyai welas asih tadi, welas Ya, asih, ya, dan ya. juga harus memperhatikan kehidupan-kehidupan. Jadi harus mempunyai kasih sayang dan kekuasaan itu harus digunakan dengan baik. Gitu. Jadi antara kederajatan dengan welas asih sendiri itu semacam dua mata koin ya Pak ya, yang tidak bisa terpisahkan ya. Jadi kalau orang itu memiliki posisi ya seyogyanya dia tetap harus ada welas asih kan gitu loh. Ya, Percuma kalau dia punya satu pangkat derajat di dalam kehidupan tanpa ada welas asih ya itu semacam derajat yang kosong karena secara prinsip bahwa seseorang yang ada di atas itu harus diakui juga oleh orang yang di bawah Pak. Tanpa adanya pengakuan dari yang di bawah pun karena tanpa ada welas asih sehingga tidak ada pengakuan dari bawah kan juga tidak bisa mendapatkan kederajatan itu sendiri ya Pak Cahya Haji. ya. Jadi kan namanya kita sudah di posisi yang tinggi, ibaratkan semuanya kan harus diayomin. Contoh lah, misalkan baik itu masyarakatnya yang pinter, masyarakatnya yang bodoh, masyarakatnya yang kaya, masyarakatnya yang miskin, ya kan, ataupun apapun itu harus diayomi, harus istilahnya mempunyai rasa welas asih. Maka di Gunung Semeru itu juga di dalam cerita Tantu Pagelaran itu juga sangat bagus sekali ya, istilahnya Batara Parameswara ataupun Batara yang tinggi, sebenarnya pangkatnya itu juga menyampaikan bahwa di sana itu adalah Sang Yang Mahameru Giriraja. Jadi istilahnya di situ adalah tempat untuk ini ya, apa ibaratnya tempat untuk memuja kepada Tuhan yang Maha Esa atau Maha Agung yang dan Maha Tinggi. Istilahnya Giri ini ya satu gunung atau yang tinggi, maka dikatakan sudah Sangyang Mahameru Giriraja lagi. Giri Hmm. itu sudah gunung yang gunung istilahnya raja, apalagi jadi suatu hal yang sangat 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 istilahnya agung, tinggi dan berwibawa. Jadi jelas kalau misalnya kita mau ke Gunung Semeru, kita tuh permohonannya apa? Ya, Gitu. ya, ya, betul, betul. Apa yang kita mohonkan kepada Tuhan? Selain kita ya ke jalan sana menikmati pemandangannya atau apa, tetapi ya intisari perjalanan kita istilahnya ke Gunung Semeru itu harus paham itu. Kalau kita bicara tentang orang-orang yang masih membutuhkan satu kekuasaan atau kederajatan itu arah laku spiritualnya cocoknya memang di Gunung Semeru ya Pak Cahyaji. Ya, di Gunung Semeru itu. Dan jadi kita istilahnya harus mengambil makna ataupun intisari-intisari dalam satu cerita yang diceritakan oleh leluhur-leluhur kita ataupun nenek moyang kita, seperti yang tertulis di Tantu Pagelaran juga itu. Jadi jangan hanya ibaratnya ke sana intinya main ataupun ya ada mendengar mitos, kemudian mitosnya itu dianggap satu mitos yang realita terjadi, tetapi bagaimana caranya kita mulai
menganalisa mitos-mitos itu dan bagaimana caranya kita mulai memahami apa toh yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Sebagai satu contoh, misalkan bahwa Gunung Semeru itu dikatakan kan sebagai jambu dipa, katanya gitu kan, jambu dipa yang dipindahkan ke Semeru, kan begitu. Semeru sebagai paku ataupun sebagai paku atau puser dari tanah Jawa, kan gitu. Jadinya kita ini Ya, kalau melihat, ya kan, kalau kita melihat adalah apa nih jambu dipa. Kalau di dalam cerita pewayangan disebutin tuh, istilahnya jambu dipa itu kan seperti buah ya, istilahnya jambu diponirmolo atau istilahnya sebagai buah yang menjadikan sesuatu itu bercahaya dan terhindar dari segala mara bahaya. Nah, buah apa ini kan begitu. Nah, itu istilahnya jambu itu juga bisa dikatakan istilahnya seperti janmo, budi ya kan. Kemudian istilahnya jambu dipo. Jadi eh, jalmo manungso yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang nantinya itu akan sesuatu istilahnya bisa menjadi sesuatu untuk terhindar dari segala mara bahaya. Jadi maka dikatakan jambu dipo nirmolo. Nah, kalau misalnya kita istilahnya telan mentah-mentah bahwa Gunung Semeru itu yang menurut informasinya mitosnya istilahnya dari India dipindahkan ke ya, mana ke Pulau Jawa. Nah, apakah memang benar seperti itu? Nah, ini kan kita harus menganalisanya. Terus kenapa kok dijadikan paku atau istilahnya puser ya kan di tengah? Nah, karena kenapa dijadikan paku supaya ini pulaunya nggak goncang. Nah, nggak goncang betul. itu paku itu adalah maksudnya adalah paugeran. Paugeran itu adalah suatu apa? Suatu pedoman, tatanan. Tatanan yang mana ya? Kalau kita runtutkan ya tatanan yang berhubungan dengan jambu diponirmolo tadi. Nah, jadi istilahnya tatanan dengan budi pekerti yang luhur, yang istilahnya hidup kita bisa bercahaya dan akan terhindar dari segala mara bahaya. Terus kemudian kalau kita dengar di Tantu Pagelaran juga, di situ juga istilahnya dibahas tuh mengenai bahwa di Semeru itu ada istilahnya Cupu Mane Astogino, kan Ya, gitu. Jadi kalau kita ngomong cupuan suatu tempat, mane itu suatu yang sangat istilahnya eh, mustika ya Pak ya. ya sangat-sangat inilah kayak inten mustika ataupun Ya, sesuatu yang sangat berharga. Nah, asto ini kan bisa dikatakan asto itu 8. Apakah asto ini kan tangan? ya, Nah, ini betul. adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, bagaimana kita menggunakan cupu manik astogino sesuatu ini yang sangat bermanfaat ataupun sesuatu yang berharga kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan selain itu juga di dalam cupunya tadi itu juga disampaikan bahwa adanya yang dikatakan Tatwo Amerto Siwambo. Jadi Tatwo Amerto Siwambo itu dikatakan sebagai air pinakaning urip Jawoto atau air yang bisa menjadikan kehidupan dewata. Nah, ini kan suatu sanepo atau perlambang-perlambang yang mesti kita olah, tidak bisa kita telan mentah-mentah. Betul, betul, Istilahnya itu betul. kan tirta suci atau air suci yang bisa menjadikan kehidupan yang langgeng dan luhur dan suci atau kehidupan menjadi dewata. Ceritanya itu sangat menarik sekali dan di situ juga disebutkan sebagai komodewo. Jadi komodewo ada komondanu, ya kan? Nah, bagaimana ini kita mengambil cerita-cerita intisari itu? Ada komodewo, komodewi. Jadi ketika kita ini manusia itu kan juga berasal dari komo, ya kan? Ya, Atau ya dari komo lah, orang kan tahu ya dari komo. Nah, ini pun juga kalau bisa kita ini juga menjadi suatu manusia yang sifat tingkah lakunya itu bisa seperti dewa atau seperti dewi dalam arti bersifat tingkah laku yang baik itu. Karena juga disebutkan bahwa di dalam inten tadi ataupun di dalam cupu tadi itu isinya pun juga suatu cahaya yang istilahnya cahaya itu yang istilahnya cahaya yang bersinar yang bisa menerangi untuk alam semesta. Gitu. Jadi sangat
bagus sekali. Jadi kalau kita melihat intisarinya nih Raden Kusuma. Jadi tidak Ya, hanya ya, betul, betul. langsung itu aja apa kita eh, kita terima langsung apa adanya enggak. Jadi kita mesti harus olah dulu. Ya itulah eh, keahlian dari para leluhur kita dalam memberikan suatu cerita. Iya, betul, betul Pak Cahyadi. Saya setuju sekali karena memang apa yang diajarkan di dalam ajaran leluhur Nusantara sendiri, kita itu di dalam mengolah spiritual atau di dalam menjalankan kehidupan ini kan kita tidak hanya diajarkan hanya sebatas kulitnya, tapi bagaimana kita betul-betul bisa memahami secara dalam apa sebenarnya, apa sesungguhnya yang ada di dalam suatu gambaran ataupun dalam suatu simbol. Jadi kita tidak bisa nih hanya melihat di permukaannya saja, karena banyak secara apa filosofi-filosofi dari ajaran leluhur kita itu yang harus betul-betul kita pelajari kan gitu loh Pak Cahyadi. Nah, Ya. kembali lagi ke Gunung Semeru. Sebenarnya secara spiritualnya sendiri nih Pak, dari sisi spiritual dari Gunung Semeru sendiri, sehingga banyak orang-orang khususnya penghayat kepercayaan itu akhirnya memutuskan untuk menjalankan laku spiritual di Gunung Semeru. Sebenarnya daya tarik apa sih yang ada di dalam Gunung Semeru ini secara spiritual nih Pak Jayadi? Ya, kalau mereka paham ya pasti untuk suatu itu apa suatu derajat pangkat yang agung. Ya, ini kalau memang paham, itu pun saya bersyukur juga. Saya rasakan perubahan dalam kehidupan saya pun juga cukup apa mengalami perubahan yang signifikan setelah istilahnya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa di puncaknya Gunung Semeru itu juga mengalami perubahan yang signifikan. Tetapi tentunya pun juga harus kita jalankan itu tidak hanya terus kita ke sana udah jalan 4 jam dari itu ke Ranukumbolo kemudian jalan 4 jam lagi ke Kalimati ya kan terus kemudian naik lagi ke puncaknya itu puncaknya bisa sekitar 6 sampai 7 jam jalan tengah malam ya kalau kita nggak berdoa kita nggak tahu apa tujuannya untuk apa ya ibaratnya nanti hanya capek saja di badan kan sayang. Kalau misalnya sudah seperti itu, ya kita gunakan untuk sesuatu yang baik Ya, untuk ya, berdoa. ya. Karena di dalam cerita-cerita itu juga sangat bagus diceritakan. Di situ pun juga istilahnya di Mahameru pun itu ibaratnya juga bisa untuk menghilangkan seperti adanya panca gati sangsara. Jadi panca gati sangsara itu adalah suatu kondisi yang mengakibatkan cerita ibaratnya kesengsaraan yang tiada tiada henti-hentinya ibaratnya gitu. Nah, kesengsaraan yang tiada henti-hentinya ini kenapa itu bisa terjadi? Karena ya ibaratnya kita tergoda oleh panca indera yang sudah diberikan kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan panca indera ini? Panca indera ini kan memang sangat bagus berguna untuk kita gunakan, tetapi pun juga bisa menggoda. Misalnya nih, kita melihat, ya kan melihat itu kan ada dua kemungkinan. Bisa kita melihat untuk jadi sesuatu itu yang lebih baik, dan juga melihat ketika sesuatu itu kita menjadi sesuatu pengen kan, pengen sesuatu yang istilahnya yang tidak-tidak kan itu, Ya, yang ya, betul, betul. terus kita melihat makanan nih, wah itu pengen makan ini, pengen makan itu kan juga. Contoh lah melihat mobil mewah nih, kita juga kepengen. Contohnya seperti itu salah satu contohnya. Terus kemudian telinga, ya kan kita gunakan untuk apa? Istilahnya perabaan kita gunakan untuk apa? Itu sangat sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan. Nah, terus bagaimana nih kita bisa mengendalikan yang namanya pancagati sangsara tadi ya. Jadi di situ pun juga dijelaskan bahwa bagaimana kita bisa mengendalikannya. Yang pertama ya pasti makaryo untuk melepaskan kesengsaraan. Jadi bekerja itu untuk melepaskan kesengsaraan. Jadi ini sudah sesuatu yang berbeda loh kalau kita punya filosofi begini. Betul, Kadang betul. orang bekerja, wah ini bedino kerja terus, setiap hari kerja terus kan gitu. Padahal di ajaran leluhur kita udah diajarin bahwa bekerja itu untuk melepaskan kesengsaraan. Nah itu ya percaya
atau tidak ya silakan. Ya kalau yang misalnya orang yang bekerja keras otomatis juga istilahnya mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kan gitu. Terus kemudian juga disebutkan ya berdoalah atau memujalah atau bertapa atau bersemedi menyembah kepada Tuhan. Jadi pun itu juga disebutkan bahwa manusia itu harus bersemedi menyembah memuja kepada Tuhan. Nah, kemudian kalau bisa jadilah dewa perwatakan hyang atau menjadi seorang dewa. Jadi kita ini kalau bisa mempunyai sifat tingkah laku seperti dewata atau mempunyai sifat tingkah laku yang baik. Ini kan gampang untuk diomongkan, tetapi di dalam setiap hari kita menjalankannya tidaklah mudah. Ya, sulit itu. Ya. Nah, terus di situ juga jadilah istilahnya ada dikatakan sidarsi. Sidarsi ini menjadi suatu perilaku resi atau menjalankan perilaku yang luhur itu. Nah, di situ udah disampaikan juga harus bisa menjadi suatu perilaku yang luhur. Terus setelah sidarsi kita juga dikatakan harus bisa menjadi istilahnya Raja Hanyokrawati. Jadi raja yang Hanyokrawati Wisesa Ring Buana. Jadi raja agung yang memerintah dunia. Ya dunia siapa atau jagat siapa ya? Jagat alit ini. Minimal adalah jagat pribadi kita. Nah, bagaimana kita mau istilahnya mengerjakan yang lain-lainnya kalau misalkan kita aja tidak bisa memerintah untuk jagat pribadi kita. Nah, ini sederhana juga loh, tapi nggak gampang juga dijalanin gitu loh. Ya, ya, ya. Kenapa? Kadang ya lebih besar istilahnya hawa nafsunya dibanding tindakan yang kita ingin menuju hal yang baik tadi. Nah, kemudian ada lagi yaitu ketika kita salah atau dalam menjalankan, maka di situ disebutkan ada Dewa Wisnu akan mensucikan, ya kan, atau turun akan mensucikan. Tetapi kalau kita melihat sebagai ilmu pengetahuan dari ilmu Jawa itu bahwa Dewa Wisnu adalah dewa yang memberikan ketentraman atau kebahagiaan. Nah, ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka kita harus kembali tuh. Kembali, kenapa nih jiwa kita ini tidak tentram? Kembali lagi nih, kita harus evaluasi nih. Bagaimana nih kita harus bisa menjadi bahagia? Bagaimana kita menjadi tentram? Apa nih yang sudah kita kerjakan? Nah, di sini kan juga udah sangat jelas sekali di dalam kehidupan kita juga harus mau istilahnya deleng kita dewe atau mau mengevaluasi dirinya. Itu tadi itu adalah petuah-petuah untuk menghilangkan ponco gati sangsara tadi. Dan itu pun ada di Tantu Pagelaran yang ceritanya nanti berkaitan dengan cerita di Gunung Semeru. Itu.